Hari ini kita akan membahas tentang tema 4, materi gangguan organ peredaran darah genetik dan non-genetik untuk kelas 5 SD. Non-genetik atau non-keturunan dan genetik atau keturunan. Gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi, seperti memakan makanan instan, fast food, dan junk food pun itu pun tidak baik untuk kesehatan kita. Baik, Ibu akan menjelaskan gangguan organ peredaran darah non-genetik. Berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-genetik atau non-keturunan, yaitu anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Rendahnya kadar Hb dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Lalu, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pada gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Keempat, kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Sel darah putih sendiri memiliki fungsi yang baik di dalam tubuh kita, tetapi apabila kadar jumlahnya terlalu banyak dibandingkan dengan sel darah merah sehingga sel darah putih memakan sel darah merah kita, itu akibatnya tidak baik yang bisa mengakibatkan penyakit kanker darah atau leukemia. Lalu ada jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu gangguan jantung disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, itu adalah gangguan pada organ peredaran darah non-genetik atau non-keturunan. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan atau genetik. Di antaranya adalah hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit mengumpul jika terjadi luka. Apabila penderita hemofilia mengalami luka atau mengeluarkan darah, maka darah itu akan sulit untuk berhenti, yang mengakibatkan bisa membuat penderita hemofilia itu meninggal karena kehabisan banyak darah. Selanjutnya, thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi kurang. Perlu kita ketahui bersama, untuk penyakit genetik atau keturunan itu bersifat silang. Artinya, ketika ibu kamu yang menderita penyakit keturunan, maka besar kemungkinan yang akan mengidap penyakit yang sama dengan ibunya adalah anak laki-lakinya. Begitupun sebaliknya, apabila ayah yang menderita penyakit keturunan, maka besar kemungkinannya yang menderita penyakit keturunan itu pun adalah anak perempuannya. Itu yang dimaksud dengan sistem silang. Lalu bagaimana buat alat peredaran darah? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah
gangguan alat peredaran darah, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu diantaranya adalah makan makanan yang bergizi yang sesuai takarannya antara karbohidrat, vitamin, mineral, dan proteinnya seimbang. Lalu olahraga yang teratur. Banyak olahraga yang bisa kita lakukan di saat seperti ini. Salah satu contohnya adalah berjalan. Berjalan adalah olahraga yang bisa membuat peredaran darah kita lancar dan termasuk olahraga yang hemat karena tidak memerlukan biaya. Selanjutnya adalah tidur dan istirahat yang cukup. Seperti halnya mesin, apabila sering digunakan terus-menerus tanpa henti, maka mesin itu akan panas dan selanjutnya rusak. Begitu juga dengan tubuh kita. Apabila tubuh kita dipakai terus untuk bekerja, untuk beraktivitas seharian tanpa tidur dan istirahat yang cukup, maka tubuh kita itu lama-lama akan lelah dan akan sakit. Baik, itu adalah penjelasan Ibu tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Ibu akan mencoba membacakan beberapa pantun. Jalan-jalan ke kota hujan, naik turun melewati bukit. Jangan lupa gerakan badan supaya kita tak kena sakit. Di atas pohon ada sarang lebah, lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Paling enak makan ikan teri, terinya beli di Panganan. Virus corona harus dihindari dengan rajin cuci tangan. Baik, teman. Gangguan organ peredaran darah seperti yang kalian amati tadi ada berapa? Ada 5. Ada 2 faktor yang mempengaruhi gangguan peredaran darah. Faktor yang pertama itu faktor non genetik atau non keturunan. Faktor yang kedua karena keturunan. Kalau yang non genetik atau non keturunan itu apa tadi? Kansa. Tadi non keturunan. Gangguannya ada anemia. Anemia itu disebabkan karena apa, Kansa? Rendahnya hemoglobin. Kemudian Tanya, yang kedua tentang apa, Tanya? Tekanan darah rendah atau hipotensi itu sebabnya kenapa? Ya, karena kemudian Tika. Yang ketiga itu apa, Tika? Darah tinggi istilahnya apa? Ya. Ya, selanjutnya Ananda Nuruljana. Yang keempat apa, Nurul? Kanker darah. Coba sebab kanker darah itu apa, Nurul? Ya, bagus.
Apa yang kalian lihat tadi? Orang sedang menari. Nah, yang sedang menari itu dia menggunakan peralatan atau perlengkapan. Bergerak nggak dia tadi? Kemana dia bergerak? Ke kiri, ke kanan juga. Nah, sekarang ibu mau tanya, coba di mana tadi yang dia itu menari, apa yang digunakannya? Pertama, kipas, betul. Coba turun. Yang kedua ada apa tadi? Selendang. Coba Fikri, selain selendang apa lagi tadi? Kain. Atriani, mahkota juga ada. Kalungnya ada nggak? Ada. Nah, semuanya itu adalah peralatan atau perlengkapan yang disediakan untuk menampilkan sebuah tari. Peralatan itu namanya properti tari. Apa namanya tadi, Nak? Nah, yang kencang. Iya, properti tari. Jadi di sini kalian dapat menarik kesimpulannya. Properti tari adalah perlengkapan atau peralatan yang digunakan untuk menampilkan sebuah tarian. Nah, selain kipas, coba kalian bayang-bayang lagi. Kalian ingat-ingat lagi. Selain kipas, selendang, apa lagi? Piring. Iya, bisa ya piring untuk dijadikan alat menari. Selain piring apa? Keris. Kemudian ini apa ini? Ini properti tari juga nih. Garangan. Kuda lumping. Selain itu iya, bagus anak-anak semua ya. Jadi semuanya itu bisa dijadikan alat untuk menari. Nah, ingat, alat untuk menari istilahnya adalah properti tari. Semangat. Tepuk semangat. Iya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau begitu, Ibu akan membagikan kalian ke dalam 3 kelompok. Sebelah kiri Ibu ini kelompok 1. Bagian tengah di sini kelompok 2. Bagian ujung sebelah kanan Ibu kelompok 3. Oke. Nah, Ibu akan berikan tugas di lembar LKPD. Kalian kerjakan secara diskusi. Yang tidak diskusi yang diam saja, tentu nilainya berbeda dengan yang aktif berdiskusi. Nanti kalian pahami dulu pertanyaan yang ada di lembar LKPD. Kalau ada yang tidak paham boleh bertanya. Selanjutnya nanti Ibu bagikan. Nanti kalian presentasikan hasil diskusinya di depan perwakilannya di sini. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Yang lain yang duduk di belakang menanggapi jawaban dari teman-teman yang di depan tadi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dibagikan ya. Kelompok 1. Oke. Tulis nama kelompoknya siapa? Ada Nia, ada Tika, ada Zipana. Tulis nama kelompoknya di atas. Kelompok berapa ini? 2. Ya, tulis nama kelompoknya. Kelompok 2 misalnya. Ini kelompok berapa? 2. Ya, silakan. Tulis di atas ini ya. Nah, ini tulis nama kelompoknya. Ini ada Fikri, ada Tania, ada Mega. Buat kelompok 3 nama.
Yel dulu. Are you ready? Yes, I'm ready. Kita ulangi ya. Are you ready? Tepuk jari ya. Oke. Kelompok 1 perwakilannya maju ke depan. Tika. Kelompok 2 Adriani. Kelompok 3 Tania. Silakan. Sini, sini. Kelompok 1 sebelah kiri. Kelompok 2 tengah. Kelompok 3 Tania. Pak berjarak, berjarak. Oh, siapa ya? Membelakang Bapak. Tania. Sini. Sini. Nah, udah. Bisa? Kelompok 3, Pak. Sini, sini. Nah, udah. Mulai. Tika, bacakan dulu ini. Kami dari kelompok 1 dulu. Are you ready? Silakan mulai kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Iya, terus. Anggota Kurniawati dan Kak Adriani. akan membacakan yang keras ya, yang jelas ya. Yuk. Baca dulu ininya. Nomor 1-nya, pertanyaannya. 1. Tuliskan contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non turunan. Ya. 1. Anemia. 2. Tekanan darah hipertensi. 3. Tekanan darah tinggi. 4. Kanker darah. 5. Jantung kongkang. Terus. Lebih bagus 2. Tuliskan beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. 1. Hemosilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika jadi luka. 2. Thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak teratur. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Benar tidak? Benar. Ya, baik. Ada tanggapan dah dari teman-teman? Ya, tidak ya? Oke, selesai kelompok 1. Silakan kelompok 2. Bacakan hasil karyanya. Kita masih berdiri di situ kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. 1. Tuliskan contoh gangguan pada organ
Tuliskan contoh gangguan pada organ perdana manusia dan keturunan. 1. Anemia. 2. Tekanan darah. 3. Tekanan darah tinggi. 4. Kanker darah. 5. Jantung koroner. 2. Tuliskan beberapa faktor gangguan perdana karena kanker keturunan. 1. Hemofilia. 2. Thalassemia. Ya, baik. Ada tanggapan tidak dari teman-teman kelompok 3 tadi jawabannya? Ya. Ada benar ya? Ya, baik. Beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Nah, selanjutnya kita kembali ke kelompok 1, Rika, tentang properti tali. Coba buka LKPD-nya. Ya, yang sudah kalian jawab tadi, yang sudah kalian isi tadi, apa yang sudah kalian isi? Ya, amat gambar tadian. Ya, silakan. Jawabannya apa itu tentang properti? Nah, itu dia gambarnya. 1. Nama properti tali pada gambar 1 ikan. Pada gambar 2 tidak lucu. Iya. Pada 3 pendek. Iya, seperti yang di PowerPoint Ibu. Yang pertama ada As. Nah, properti yang kedua ada apa? Sudah? Lebih. Properti yang ketiga? Topeng. Topeng. Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Ya. Tidak. Lanjut kelompok 2, silakan Adriani. 1. Nama properti tali pada gambar 1 kipas. Nama properti tali pada gambar 2 tidak lebih. Nama properti tali pada gambar 3 topeng. Oke. Masih ada? Ada yang Tidak. mau menambah? Tidak. Benar. Lanjut kelompok 3. Coba bentar, kita tepuk semangat dulu biar semangat yuk. Tepuk semangat. Ya, suaranya ya, silakan tanya. 1. Nama properti tali pada gambar 1 kipas. Nama 2. Nama properti tali pada gambar kuda lumping. 3. Nama properti tali pada gambar topeng. Gambar 3 toh? Topeng. Oke, bagaimana teman-teman? Benar? Iya, yuk kita beri tepuk tangan untuk 3 kelompok.
tetap sehat, peredaran darahnya lancar, dengan